Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat lenteraku Kak Kaliori yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyinggung bahwasanya atau mengingatkan lah ya, bahwasanya sebentar lagi kita akan memperingati hari yang sakral, hari yang sangat bersejarah sekali buat kaum muslimin, tentunya dari kalangan santri, yaitu hari peringatan santri nasional yang nantinya akan jatuh pada tanggal 22 Oktober 2024, tepatnya pada hari Selasa. Tentu saja tidak kita pungkiri bahwasanya santri merupakan atau mempunyai andil yang sangat begitu besar sekali dalam membangun peradaban bangsa, membangun peradaban masyarakat kita. Sangatlah luar biasa sekali kontribusinya. Saya katakan demikian karena apa? Dari kita sudah melihatlah, sudah merasakan bahwa kiprah seorang santri atau jebolan pesantren itu sangat kita temukan di berbagai lini masyarakat kita. Ada yang di perkantoran, ada yang di kementerian, ada yang di perdagangan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada celah atau tidak ada ruang gerak di negara kita yang di situ tidak ada santrinya. Artinya santri mempunyai andil yang besar dalam membangun peradaban bangsa kita. Di lain itu ada satu maqalah bahwasanya idza aradta an tahdimal hadarah atau idza aradta an tahdima hadaratal ummah fahunaka salasatu wasail. Jika kita ingin menghancurkan satu peradaban bangsa, satu peradaban masyarakat atau desa sekalipun, itu kita ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Ada 3 poin yang perlu kita tekankan kalau kita ingin menghancurkan peradaban masyarakat tersebut. Yang pertama, hadmul usrah. Peradaban bisa rusak karena runtuhnya keluarga. Kenapa? Saya bilang keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam membangun peradaban bangsa, karena di dalamnya kita menemukan bahwasanya memang betul keluarga adalah pondasi yang sangat dasar sekali dalam membentuk karakter anak yang nantinya akan bertumbuh, kembang dan menjadi generasi penerus berikutnya. Nah, kalau keluarga sendiri tidak berkualitas, tentunya sama juga kita menyiapkan masa depan bangsa ini dengan peradaban yang abu-abu lah dalam tanda kutip. Fa'alaika bil maka pertama kali yang menjadi titik fokus ketika kita akan menghancurkan peradaban atau menghancurkan keluarga, alaika bil pegang itu yang namanya ibunya. Ibunya menjadi poin dalam satu keluarga. Ij'alha takhjalu biwasfiha rabbatal bait. Jadikan ibu-ibu rumah tangga itu tersebut dia malu atau dalam gengsi atau tidak bangga lah minimal dengan predikatnya yang menjadi rabbatal bait, menjadi ibu rumah tangga. Misalkan dia mempunyai KTP dengan pekerjaan ibu rumah tangga, dia sudah mempunyai rasa minimal, mempunyai rasa tidak bangga atau bahkan malu, sehingga dirubahlah menjadi pekerjaan wira swasta. Mungkin tidak menggambarkan pekerjaannya yang secara real, tapi ketika diketahui orang lain dia bangga gitu, wira swasta. Tapi berbeda lagi kalau pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, ini menjadi titik poin ketika seorang ibu sudah malu dengan pekerjaannya yang namanya ibu rumah tangga, bahasanya dia malu, dia gengsi dan lain sebagainya. Ini menjadi satu penyakit sendiri dalam keluarga tersebut. Karena apa? Karena ibu menjadi madrasatul ula, pendidikan pertama, jenjang pendidikan pertama bagi anak yang nantinya akan bertumbuh kembang menjadi dewasa dan menjadi generasi penerus berikutnya dalam regenerasi bangsa ini. Artinya kalau ibu ini tidak
fokus pada anak, pendidikan anak, bagaimana menggembleng anak di waktu umur usia masih kecil, apalagi di usia baru lahir 1 tahun sampai 7 tahun, istilahnya golden age. 7 tahun masa-masa keemasan anak, bagaimana anak itu digembleng, karakternya ditempa sehingga menjadi karakter anak yang sangat kokoh, yang sangat berkualitas, sehingga nantinya kalau bertumbuh dewasa, meskipun diombang-ambing dengan peradaban atau kebudayaan apapun yang negatif sekalipun, masih dalam koridor-koridor yang dibekali oleh ibunya di waktu masa kecil. Yang kedua, hadmu ta'lim, rusak atau robohkan pendidikan. Jadi ketika kita menghendaki satu masyarakat, satu bangsa itu peradabannya runtuh, peradabannya bobrok dan lain sebagainya, yang menjadi fokus adalah at-ta'lim, pendidikan. Bagaimana kualitas pendidikan di negara tersebut, pendidikan di desa tersebut, kota tersebut itu menjadikan tolak ukur peradaban di tengah masyarakat. Alaika bil ulama, alaika bil muallim. Alaika bil muallim, pegang yang namanya guru. Nah, kuncinya dalam dunia pendidikan yang dipegang adalah gurunya. Jadi guru ini menjadi sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena guru ini merupakan satu sumber ilmu dalam dunia pendidikan, baik itu pesantren atau non pesantren. Guru ini menjadi satu-satunya sumber keilmuan pendidikan dalam lingkup suatu pendidikan. Qallil makanata hatta yahtaqirahu tullabuhu. Jadikan guru ini batasi kedudukannya, batasi ruang geraknya, hatta yahtaqirahu tullabuhu, sehingga murid-murid ini, anak-anak didiknya meremehkan atau menganggap sepele gurunya sendiri, sehingga nantinya ketika diajarkan ilmu apapun, disiplin ilmu apapun, itu menjadikan diterima, tapi secara tidak langsung murid ini ini cuman guru, kerjaannya cuman cari uang sebagai profesi guru. Ini akan menumbuhkan rasa tidak hormatnya kepada guru, dan ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas keilmuannya. Meskipun si anak didik ini mempunyai ilmu, dia pintar sekalipun, tapi kalau tidak dibekali dengan rasa hormat, rasa ta'zim kepada gurunya, maka hancurlah semuanya, tidak ada faedahnya. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah atau ibu. Jadi kalau kita ingin membangun, kebalikannya tadi membangun peradaban, yang pertama tentu kualitas ibu ini harus diperhatikan. Jadi untuk yang masih jomblo ini harus pilah-pilih dalam artian kita harus seleksi, kita harus tahu bagaimana karakter, bagaimana pendidikan calon yang akan kita pinang nantinya. Itu sangat mempengaruhi. Yang kedua tadi muallim, pendidikan. Jadi kualitas pendidikan itu harus ditekankan, sepak terjang guru ini harus begitu dimuliakan. Bahkan peran seorang wali santri itu harus punya andil dalam artian mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati atau mengtakzimkan gurunya dengan mungkin dengan sikap atau dengan materi. Itu sangat-sangat memberi contoh kepada muridnya atau anaknya sendiri. Dan yang ketiga, isqatul qudwat, gugurkan keteladanan dalam tengah masyarakat. Caranya bagaimana? Fa'alaika bil ulama, pegang yang namanya ulama, kiai, tokoh masyarakat, guru-guru dan lain sebagainya. Ini yang menjadi kunci, yang notabene mereka atau beliau-beliau ini adalah panutan di tengah-tengah masyarakat. Syakik at'inhum wa syakik at'inhum wa syakikhum. Jadi cacat mereka, cari kekurangan mereka, cari aib mereka, cari ragukan langkah-langkah beliau-beliau ini. Misalkan seorang ada ustadz atau ada kiai, pagi-pagi jam 7 jam 8 dia ke warung ngopi di warung.
Ini hal yang manusiawi, yang wajar, yang dilakukan manusia. Atau ke pasar mungkin, lalu kita sebagai orang awam mempunyai kesimpulan, oh kiai pagi-pagi kok di warung ngopi, oh kiai pagi-pagi kok di pasar, nggak etis dan lain sebagainya. Sehingga apa, menimbulkan kesimpulan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya oh kiai itu nggak bisa dipegang perkataannya, katanya apa ya, kalau malam ngaji, kalau pagi di pasar, warung dan lain sebagainya. Wah, ini nggak bisa seperti itu. Kiai juga manusia, guru manusia, tokoh masyarakat juga manusia. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berdagang, masuk keluar masuk pasar dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang wajar. Hatta la yusma'u wa la yaqtadi bihim ahadun, sehingga masyarakat di sekitar itu tidak mendengar lagi omongan atau nasihat-nasihat para tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Walayak tadi bihim ahadu, sehingga masyarakat tidak menggubris, dalam tanda petik tidak tidak taat atau tidak sendiko dawuh dengan nasihat-nasihat para ulama, para kiai dan tokoh masyarakat. Nah, ini saya simpulkan bahwasanya dari poin pertama yang namanya membangun peradaban dimulai dari keluarga, yang menjadi titik fokusnya adalah ibu, yang kedua pendidikan, yang menjadi titik fokusnya adalah guru, dan yang ketiga isqatul qudwat, keteladanan, yang menjadi titik fokus adalah para tokoh ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ini semuanya rata-rata di masyarakat kita notabene adalah latar belakangnya adalah santri. Ulama dari kalangan santri, guru kebanyakan ya banyak dari kalangan santri, ibu yang bagus, yang solehah tentunya juga dari produk pesantren, kebanyakan memang dari pesantren. Karena apa? Di pesantren itu multi ilmu, dalam artian bekal keilmuan yang nantinya akan dibutuhkan di masyarakat itu sudah disiapkan di pesantren. Maka dari dalam kesempatan kali ini saya sangat mengharapkan sekali dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 ini, kita tularkan kesadaran bahwasanya kita memondokkan atau mengirim anak-anak kita ke pesantren itu bukan hanya kita berinvestasi di dunia, tapi berinvestasi di akhirat. Dalam artian ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan dalam koridor, dalam rel atau dalam lingkup yang bagus, yang berkualitas, maka kita akan tenang di sana, tentunya memetik hasil dari apa yang kita tanam pada anak-anak di waktu di pesantren. Nah, kita mempunyai harapan anak-anak pesantren atau masyarakat kita lebih mengenal, lebih dekat dengan pesantren lagi. Pesantren sekarang sudah menyesuaikan dengan zamannya. Ada pendidikan umum, pendidikan agama, keterampilan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pesantren ada yang di dalamnya ada sekolah umum, SMK dan lain sebagainya. Ini salah satu perwujudan pesantren dalam memperhatikan perkembangan zaman ini. Jadi pesantren tidak ingin santri-santrinya nanti ketika pulang ke rumah, pulang ke kampungnya masing-masing, mereka kaget dengan perkembangan zaman. Apalagi jangan sampai kita sebagai orang tua murid, kita mempunyai pandangan, oh nanti kalau anak saya di pesantren nanti akan jadi apa, nasibnya bagaimana, pekerjaannya gimana. Itu semuanya sudah tidak berlaku sekarang ini. Pesantren sekarang lebih modern, pesantren sekarang lebih tahu dengan perkembangan zaman sekarang. Bahkan apa yang kalian inginkan, pendidikan apa yang kalian inginkan dalam pesantren insya Allah ada. Insya Allah ada semuanya. Disiplin, ilmu, teknologi sekarang juga ada, pesantren-pesantren modern. Disiplin ilmu keagamaan, apalagi ilmu disiplin ilmu, pokoknya komplit lah, pokoknya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa yang kalian harapkan di pesantren insya Allah akan kalian temukan. Pokoknya hebat sekali. Pendidikan karakter ada, pendidikan teori apalagi. Jadi dalam hal pembekalan anak atau santri dalam
pesantren, lingkup pesantren ini sangat komplit sekali. Mental itu sangat-sangat dibekali, digembleng dan lain sebagainya, sehingga nantinya ketika pulang ke halaman masing-masing mereka sudah siap dengan tantangan-tantangan zaman modern sekarang. Komputer siap, dakwah siap, jadi kiai siap, jadi mudin siap, dari tarik siap, pokoknya siap serba bisa. Kon jadi petani siap, yang nggak siap itu kalau jadi calo calo pengajian ini nggak ada ini. Ya sekian ini, terima kasih teman-teman sahabat Gulenteraku semuanya. Jadi pesantren, santri sangat mempunyai andil yang sangat besar sekali dalam membangun peradaban bangsa kita. Kita dukung santri, kita dukung pesantren untuk berkembang maju, membangun Indonesia yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih bermartabat dan berperadaban. Salam santri nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.